Video berikut ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang kami tuangkan menjadi satu pendapat pribadi, yang mungkin ada benarnya dan juga mungkin ada salahnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan silakan untuk dikoreksi agar semakin terlihat titik terangnya. Dan pada akhirnya, kita dapat menemukan fakta yang sebenarnya. Dayak Jangkang adalah sebuah kelompok etnis Dayak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Dayak Jangkang adalah bagian dari rumpun Bidayu yang mendiami seluruh desa di Kecamatan Jangkang, sebagian Kecamatan Bonti dan Muko, Kabupaten Sanggau. Populasinya di Tenggarai berjumlah 44.000 jiwa. Berikut adalah beberapa hal menarik tentang Dayak Jangkang. Asal-usul. Menurut legenda yang diyakini turun-temurun, Dayak Jangkang merupakan pecahan dari rombongan Daranante dan Babai Cinga. Dalam perjalanan mencari suaminya, Babai Cinga, rombongan Daranante mengalami hambatan di muara Sungai Sekayam. Setelah beberapa hari coba mengatasi kesulitan, mereka pun akhirnya dapat meneruskan perjalanan kembali menyusuri Sungai Sekayam. Setelah sekian lama berlayar, ketika menemui anak sungai Entabai, firasatnya langsung ingin menyusuri anak sungai tersebut. Semakin ke hulu, rombongan lalu berhenti di hulu sungai Entabai dan berlabuh di sebuah kampung bernama Tampun Juah. Di Tampun Juah inilah Daranante bertemu dengan suaminya, Babai Cinga. Setelah beberapa hari bertemu, rombongan Daranante kembali ke Sanggau menuju kampung Labai, meninggalkan Babai Cinga. Perpisahan mereka di Tenggarai karena panggilan tugas masing-masing. Tampun Juah semakin hari semakin berkembang menjadi pemukiman yang ramai. Setelah ramai, timbul persoalan-persoalan sosial ekonomi yang rumit sehingga timbul masalah. Dalam upaya keluar dari Tampun Juah dan mencari daerah baru karena suatu serangan dari luar, rombongan penduduk bekas kampung Tampun Juah berlayar menuju hilir mengikuti aliran Sungai Sekayam. Di badan Sungai Sekayam ada sebuah sungai yang mengalir dari pegunungan di hulu wilayah Ketori saat ini, yaitu Sungai Mengkiang. Rombongan pun bergerak menyusuri sungai tersebut dengan melawan arus. Kemudian mendirikan pemukiman di muara sungai kecil yang diberi nama Sungai Sobut atau Sungai Sebut. Pemukiman tersebut berkembang dan menjadi persinggahan banyak orang, sehingga tempat itu diberi nama Balai Sebut, yang kini menjadi ibu kota Kecamatan Jangkang. Dari Balai Sebut, beberapa keluarga berladang dari muara Sungai Ence, tidak jauh dari Balai Sebut. Ada sealir anak sungai di daerah itu pula yang dinamakan Sungai Jongkang, sehingga wilayah tersebut dinamakan Jongkang Benua, yang kini dikenal sebagai Desa Jangkang Benua. Penduduk yang mendirikan pemukiman di wilayah ini kemudian disebut orang Jangkang Benua atau Bijongkang. Berdasarkan kelompok, Dayak Jangkang terdiri atas 11 subkelompok sebagai berikut. Yang pertama suku Jangkang, suku Engkarong, suku Ensanong, suku Hulu Tanjung, suku Darok, suku Sum, suku Mudu, suku Selayang, suku Mayau, suku Kopa, dan yang terakhir campuran suku Jangkang, Engkarong, dan Hulu Tanjung. Berdasarkan bahasa, bahasa Dayak Jangkang dikenal sebagai bahasa Bekido, yang secara harafiah berarti tidak ada. Maksudnya, siapa saja penutur atau orang yang memahami Bekido dianggap sebagai penutur bahasa Dayak Jangkang.
Dari struktur, tidak banyak perbedaan dengan bahasa rumpun besarnya yakni Bidayu, hanya perbedaan dialek saja. Agama. Mayoritas penduduk masyarakat Jangkang menganut agama Katolik yang diperkenalkan oleh misionaris Ordo Capucin, yakni Pater Fridolinus OMF Cap sejak tahun 1934. Sebelum misi Katolik tiba di wilayah Jangkang, penduduk setempat menganut agama asli tradisional nenek moyang. Sosial dan ekonomi. Kehidupan sosial masyarakat Jangkang saat ini masih cukup kuat karena adat masih dijalankan dengan baik. Dewan Adat Dayak Kecamatan Jangkang telah memodifikasi hukum adat Kecamatan Jangkang yang dapat digunakan untuk penyelesaian hukum dan berbagai kasus moral dan kriminal sehari-hari. Dayak Jangkang punya moto, adatnya bepugong, hukumnya bolindong, yang artinya adalah adat adalah pedoman hidup, hukum dan ketetapan untuk berlindung. Mata pencarian. Dari sisi mata pencarian, Dayak Jangkang pada umumnya berprofesi sebagai pegawai negeri, guru, dosen, pegawai swasta, buruh pabrik, mandor di perkebunan kelapa sawit, pedagang, pengusaha, pandai besi, biarawan atau biarawati hingga politikus. Tidak sedikit warga Dayak Jangkang yang merantau keluar daerah, bahkan beberapa tinggal di Jawa dan tinggal di kota Jakarta. Catatan. Sejatinya secara dialek, kampung-kampung yang agak jauh dari Jangkang seperti Kawai, Sebao, Tumbuk Pisang, Rosa, Entawa, Teriang, kecuali Ketori, berbeda dengan Jangkang. Penutur Dayak Jo ini disebut Bitojo atau orang ujung. Mereka cenderung mengayun-ayunkan ujung kata dan kalimat. Misalnya, Omo yang artinya kamu, dilafalkan menjadi Omo. Onih yang artinya apa, dilafalkan sebagai Onih, dan sebagainya. Khusus Ketori karena pendiri kampung ini langsung dari Kobang. Bawaan asli Jongkang Kobang masih sangat kental. Demikian hal menarik tentang Dayak Jangkang yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa terus dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar bersama kita membangun channel ini menjadi lebih baik. Sampai jumpa.